Oke, sini lihat ke saya wajahnya. Jangan cari Google dulu. Aduh. Ini pertama dulu pertanyaannya ada mengenai siapakah ada berapa juru selamat di dalam iman kekristenan. Nah, Kalau di dalam iman kekristenan juru selamatnya hanya satu. oke, Itu, baik. ya itu pertanyaannya ya. Ada berapa? Hanya satu. Udah terjawab ya. Di mana ayatnya? Kedua, dengerin dulu. Yang kedua, Ya. pertanyaanmu yang kedua, apa arti juru selamat dalam bahasa Ibrani kan gitu? Kalau dalam bahasa Ibrani itu tulisannya Mosia atau Mosia. Oke, saya Ya. catat dulu ya. Mosia. Saya catat dulu. Ya, Saya kan? catat dulu, Bang. Sebentar, saya catat dulu ya. Ya, udah saya jawab lah. Udah saya jawab. Jadi Enggak, saya catat dulu, saya catat pertanyaanmu dulu. udah terjawab dua-duanya ya. Saya catat dulu ya. Saya catat dulu nih. Bahasa Ibrani daripada juru selamat adalah Mosia. Ya, Ya. atau Mesias atau Masiah. Oh, salah berarti ini. Berarti Anda nggak tahu. Ya, ini Saya sudah membenar. Nih, Kalau Mesia, Google kan? Masalah benar atau salah nanti Anda Aduh, sama baik. yang lebih ahlinya. Tapi ini saya coba memberikan apa samamu. Salah, Bang. Kok salah Anda gimana sih? Nih, kalau Mesiah itu yang diurapi, bukan juru selamat. Yang ya, saya tanya juru santai, selamat santai kau nih. loh. Ini tulisannya. Sudah salah itu. Kok salah Kalau ini? Mesiah itu yang diurapi dalam bahasa Yunani-nya Kelihatan nggak? Kristus. Kelihatan nggak? Nggak ada, Anda close cam. Kayak mana caranya ini? Kabur. Nah, ini. Apa tuh? Ayo, jangan ditutup. Ini enggak. Nih. Makanya Banyak, jangan dari Google. Itu Mosia. Ini tulisannya apa? Loh, enggak, yang saya tanya juru selamat. Kalau Mesiah itu adalah Kata ini. selamat dalam bahasa Aduh. Ibrani adalah Mosia. Ini bahasanya nih. Masa, Atau itu Mosia. Mesias, atau Aduh. Masiah. Kan ini kata juru selamat. Pertanyaan Makanya jangan Google. Ini gua kasih Jangan tahu. Google, intinya gua kasih Gua kasih tahu ini. Anda seorang lawyer tapi aduh wawasannya nggak usah cetek. kemana-mana dulu. Ini saya tanggapi dulu. Dua pertanyaan tadi kau bilang udah terjawab. Saya tanggapi dulu, saya tanggapi. Lah, kan belum ada bahasa. Nanti kau tanggapi biar saya bertanya dulu. Loh, saya tanggapi pertanyaan, saya jawab apa? Saya tanggapi jawaban Anda. Setelah itu baru Anda bertanya Ya udah, kepada saya. Silakan. Bang, Nih. inilah kedangkalan orang Lebih ganteng Kristen. daripadamu ya Nandar ya. Apa? Kau bilang tadi kau lebih ganteng, padahal aku tengok-tengok enggak. Udah, jangan kemana-mana. Saya terserah Anda lah. Kalau Anda mau bilang Anda ganteng nggak apa-apa. Ya silakan Nandar. Iya. Bercanda, intermezzo aja Nandar. Jangan Iya ya, apa. baik. Nih saya tunjukkan. Nih, brother, ya, tolong belajar lagi ya. Ini Kristus dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani Kristus disebut Mesiah atau Masyiah, yang berarti yang diurapi atau Mesias. Nah ini, jadi pertama sudah salah. Kok Anda mengatakan Yang saya kalau kasih ke- ini, aduh, pengacara ini gimana nih kualitas pengacara? Saya lagi menanggapi loh. Ya. Kalau Anda sedang sidang, loh, Mangga. ya diam dulu. Gimana sih? Silakan. Ya sudah diam. Saya mau ngomong. Loh, malah ketawa dia. Silakan deh. Ya udah diam, saya mau ngomong. Ini Gimana udah gua diam, mau ngomong, silakan. lunya? Silakan Oke. kau. Coba Anda tanya pendeta manapun yang namanya juru selamat dalam bahasa Ibraninya Mosia. Saya tadi sudah benarkan, sudah saya tulis. Benar jawabannya meskipun Google. Kalau Mesiah atau Masyiah ada dalam bahasa Arabnya Al-Masih, itu yang diurapi. Satu. Jadi ya, sudah keliru ini, dangkal pemikiran Anda. Yang pertama, ada berapa sang juru selamat itu? Anda bilang hanya satu. Ini sudah salah. Saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan nih.
Pertama saya tunjukkan dulu di dalam Bible Anda, Matius 1 ayat 1. Jadi, meskipun lawyer mau apapun, kalau bahas Bible mesti mentok. Nih, nanti rekam ya, rekam perkataan saya. Kalau saya salah, silahkan Anda bantah. Nih, saya tunjukkan nih. Nih, Bang, ini kita lihat ya. Sebentar. Oh, jangan ini tidak spesifik. Kita buka Lukas ya, aja Lukas. Kalau Lukas lebih spesifik, Lukas 2 ayat 11. Nah, ini nih. Nah, ini teman-teman, kita lihat nih teman-teman ya. Lihat, Bang John, lihat dong sini. Ya kelihatan. Ya sini lihatnya, jangan sambil Google, jangan sambil nanti Anda sama debat silakan. Ya ini lihat. Bagaimana? Ya, baca. Bukan hanya baca, Anda perhatikan biar Anda paham. Coba perhatikan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dan Kristus nih. Tuhan di kota Daud. Ini terjemahannya sudah salah ini sebetulnya. Apa saya bacakan. Itu ya saya bacakan. Betul. Yaitu Kristus. Salah. Ini gua bacakan dalam bahasa Yunani dan Ibraninya. Ya. Salah itu terjemahannya. Ya, nih gua itu versimu aja, kasihlah versi. Bukan versiku, makanya saya bilang perhatikan dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunaninya. Ini tuh bagaikan tuh, dalam bahasa Ibraninya nggak ada koma. Dalam bahasa Indonesianya ada koma berapa kali? 1, 2, 3, ya kan? Kita lihat nih. Hayom, bahasa Ibrani nih. Hayom, Hayom hari ini nolad, telah lahir, lahem bagimu Mosia. Jadi tulisan Mosia ini dalam bahasa Ibrani seperti ini, artinya juru selamat. Arti dari Mosia adalah juru selamat, Beir David, di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Beir David, di kota Daud. Hamasiah, dia adalah Kristus, dia yang diurapi Haadon. Nah, ini dalam bahasa Ibrani. Saya tunjukkan dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunaninya, ya lihat di dalam bahasa Yunani. Hoti etexte humin semeron soter. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani, juru selamat itu soter. Hos estin Christos, kurios en volei David. Kalau kita terjemahkan dari bahasa Yunaninya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kenapa kok jadi begini? Ini terjemahannya sudah gabrul ini. Nih, yang benar begini teman-teman ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kenapa pakai ya itu? Ini sudah gabrul ini. Ya, ini sudah gabrul. Terjemahan yang benar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Makanya ini dipakai koma semua. Dalam bahasa Yunaninya nggak ada koma. Kenapa? Ini terjemahan ngaur dari LAI. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi diganti sama mereka, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini gabrul ini. Ini distorsi penerjemahan. Jangan kabur. Sabar, woi. Jangan kabur. Nah, ternyata di dalam bahasa Ibrani, juru selamat itu bukan hanya satu. Saya tunjukkan. Perhatikan. Ya. Nih, teman-teman, sebelum saya buktikan ada banyak juru selamat, teman-teman screenshot dulu, termasuk Anda. Nih, kita lihat teman-teman ya. Ingat, juru selamat dalam bahasa Ibraninya Mosia. Dicatat ya, di screenshot nih. Tulisannya begini, di screenshot. Tulisannya di screenshot kalau juru selamat dalam bahasa Ibrani itu Mosia. Saya tunjukkan kepada Anda di dalam perjanjian lama bahwa juru selamat itu bukan hanya Yesus, bukan hanya satu, tetapi banyak sekali juru selamat. Oke, ya, saya tunjukkan kepada Anda. Please, close please. Ya.
Thank you. Nah ini teman-teman ya, inilah terjemahan yang membagongkan ya. Kita lihat Hakim-Hakim 3 ayat ke-9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Nah ini, kalau untuk orang lain diterjemahkannya jadi penyelamat. Membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Coba kita lihat bahasa Ibraninya. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya. Fayiz aku bene Yisrael el Yahweh. Lalu berseluruh orang Israel kepada Yahweh. Payakem Yahweh Mosia. Nah, lalu Yahweh memberikan juru selamat. Coba lihat teman-teman. Nah, pertanyaan saya ini kenapa? Kenapa kalau untuk orang lain Mosia di sini diterjemahkan jadi penyelamat? Padahal bahasa Ibraninya sama dengan Lukas 1 ayat Lukas 2 ayat ke-11 yang tadi sudah saya sampaikan. Inilah kegabrulan LAI. Kalau untuk orang lain diterjemahkannya menjadi penyelamat. Kalau untuk Yesus diterjemahkannya juru selamat. Inilah ketidakadilan di dalam menerjemahkan. Saya baca kepada Anda ya, dari awal saya baca, Fayiz aku bene Yisrael el Yahweh. Lalu berserulah bangsa Israel kepada Yahweh, Fayakem Yahweh. Lalu kemudian Yahweh memberikan Mosia atau membangkitkan seorang juru selamat. Libna Yisrael Payo Shiem et Otniel. Namanya Otniel ben Kenas, anaknya Kenas, Ahi saudara laki-lakinya Kaleb. Hakaton mimenu. Bukan hanya Otniel, di ayat ke-15-nya ada juga juru selamat. Saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud. Saya baca dalam bahasa Ibraninya. Payiz aku bene Yisrael el Yahweh, payakem Yahweh Lahem Mosia. Lalu Yahweh memberikan kepada mereka seorang juru selamat, Ehud. Namanya Ehud. Tadi sudah saya catat loh. Coba teman-teman lihat nih ya. Ini tolong di screenshot. Hakim-Hakim 3 ayat ke-15 dan ke-9. Jangan Udah berapa lama kau ini? Berapa lama? Iya. Belum selesai, Pak. Kabur ngidul masalahnya. Kok ngadol ngidul? Nah, sekarang saya tanya. Anda kan seorang lawyer. Jawab. Apa dasar LAI secara gramatikal Ibrani membedakan antara terjemahan Mosia kepada Yesus sebagai juru selamat, sedangkan nabi-nabi yang lain di dalam bahasa Ibraninya juga tertulis Mosia, yaitu juru selamat? Pertanyaan saya, atas dasar kaidah bahasa Ibrani yang mana Mosia diterjemahkannya berbeda? Yang satu penyelamat, yang satu juru selamat. Kenapa dibedakan? Silakan jawab. Nandar, pertama dulu ya, sesuai dengan judul awal tadi kau sampaikan, ya jangan kau bertele-tele. 2 pertanyaan kau menanggapi, ya udah, kalau udah saya jawab, artinya kau tanggapi. Baik, oke, Ini sekarang Anda lihat. masuk Oke, ke pertanyaan biarkan penonton yang menilai. Ya, silakan Anda tanya. Sekarang Anda sudah saya tanggapi, sekarang Anda silakan bertanya, nanti saya jawab. Silakan Anda tanya. Artinya tadi pertanyaan udah saya jawab, masalah Iya, yang kau bilang. tapi jawabannya salah. Biarkan penonton. Ya, biarkan penonton yang menilai. Biarkan penonton yang menilai. Sekarang Anda tanya sama saya. Oke, saya tanya sama Anda sekarang ya. Oke, pertama dulu sebelum saya menyampaikan pertanyaan, karena kau tadi panjang kali lebar, maka saya tanggapi sedikit aja. Loh, jangan ditanggapi, bertanya silakan. Loh, nanti kalau Anda tanggapi saya sangat juga. Masa aku nggak bisa Anda menanggapi? Kau bisa setelah Anda bertanya baru Anda nanggapi. Nggak fair kau kalau kayak gitu. Berarti nanti kalau Anda tanggapi saya tanggapi juga jawaban Anda. Udah cukup satu-satu Loh, aja. kok udah cukup? Itu namanya memframing. Yang saya Langsung aja Anda, kalau Anda menanggapi saya tanggapi juga. Kalau Anda sudah jelas dari tanggapan saya, nanti juga sama begitu. Ya udah.
Gini aja Silakan. Nandar, yang saya Anda tanya tanya. itu nggak banyak yang lain. Jangan Malah nanggapi katanya Ya. tadi bertanya, giliran saya menjelaskan, Ini Anda giliran saya jangan. loh, Nandar. Ini Ya giliran silakan. saya loh, Nandar. Silakan bertanya. Ya diam dulu, diam. Ya silakan bertanya. Coba diam lah, nggak usah kau jauh-jauh, diam aja, diam. Iya silakan. 1, 2, 3, diam. Oke. Jadi sebelum saya memberikan Langsung. Makanya yang saya tanya ke Nandar ini, mangga nanti dijelaskan di mana dasarnya, ya, di mana dasarnya. Kalau tadi pertanyaan Nandar udah saya jawab, maka saya memberikan pertanyaan yang hampir serupa, supaya penonton yang di bawah ini bisa menilai mana nanti, supaya Nandar ini nggak kejang-kejang. Ya. Oke. Pertanyaan saya, catat Nandar, catat ya. Ya. Supaya Anda kalau Anda Udah langsung aja Bang, pengacara kok bertele-tele. Diam, tolonglah, diamlah. Ya silakan Anda bertanya, jangan Kok begini jadi begono. kejang-kejang? Aku belum Loh, memberikan pertanyaan udah silakan kejang-kejang. bertanya. Apa pertanyaannya Susah langsung? kali. Susah kali Nandar. Anda pengacara kok nggak sering beracara ya? Kalau saya sering, Diam dulu. asal bertanya aja bertele-tele. Enggak usah Silakan kau apa? profesi dulu, enggak usah. Kau diam dulu. Silakan. Jangan ngawur gitu loh. Ya silakan Oke. bertanya langsung. Diam Nandar, diam. Oke, pertanyaan saya. Mangga kepada Nandar yang terhormat yang katanya adalah ahli kitab, ahli apa, ahli ya. Ahli bersaksi ya, apalah. Langsung. Diam. Lo bertanya kok bertele-tele banget sih ya. Langsung Bang. Pertanyaannya di dalam surat Al-A'raf 157 ya. Baca ya. di dalam surat, enggak tahu lah apakah kamu tahu surat Al-A'raf? Saya tahu yang ya. maktuban fi Taurat wal Injil, mengikuti Rasul yang ummi yang namanya termaktub di dalam Taurat dan Injil. Nah, itu. Udah bisa ya, udah tahu Jadi saya. Di dalam ayat itu mengatakan Rasul yang ummi yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Pertanyaannya, Boleh. tunjukin kepada saya Taurat yang mana. Di dalam Taurat ya, lihat di dalam Taurat itu ada kitab yang diturunkan oleh Allah Yahweh kepada Musa. Ada tulisan nama Muhammad tertulis ya. Ya. Tunjukin di mana ayatnya, tunjukin di mana. Yang pertama, yang kedua, dan tunjukin di mana juga di dalam Injil yang mengatakan ada nama Muhammad. Baik. Mangga. Boleh. Irit kau. boleh. Baik, teman-teman lihat ya. Kalau saya pasti jawabannya masuk. Jadi sebetulnya ini adalah pertanyaan nyontek. Pertanyaan yang disampaikan Edis kepada muslim-muslim yang awam. Nah, kalau ke saya beda lagi cerita. Baik, saya karena Anda Kristen, kecuali Anda Yahudi, saya jawab pakai Taurat dulu. Tapi karena Anda Kristen, saya jawab pakai Injil terlebih dahulu. Ya, Nabi Muhammad tertulis dalam Injil apa? Di dalam Injil Yohanes 16:13. Silakan Anda buka. Loh, kan Anda tanya, Nandar tertulis dalam Injil mana? Saya jawab loh, Yohanes 16:13. Baca. Loh, ketawa. Kan Anda yang minta. Saya jawab Yohanes 16:13. Oke, kita baca ya, saudara-saudara. Ya, silakan baca. Baca ya. Boleh. Dengerin, pasang telinga ya. Ya, saya pasang telinga, nggak usah dipasang, ini sudah pasang di sini kedengeran. Silakan. Oke, ini di dalam Yohanes 16 ayat 13. Kalau kita lihat dulu perikopnya, pekerjaan penghibur. Dengerin, pekerjaan penghibur. Di dalam ayat 13-nya itu sesuai dengan yang disampaikan Nandar yang terhormat yang saya sayangi dan yang saya kasihi di dalam. Udah nggak usah bertele-tele, langsung dijawab, dibaca ayatnya. Aku baca loh Nandar. Ya, silakan. Pasal 13 itu, pasal 16 ayat 13 itu demikian firman Tuhan. Dengerin Nandar ya. Ini kopi aku ini, aduh. Udah langsung aja, nggak usah pakai Nandar, gimmick. tolong, diam. Nggak usah gimmick, kopi apa. Biasakan dengerin dulu. Oke. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab
ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mana nama Muhammad? Baik, baik. Irit. Baik, oke. Selamat datang di kebenaran Anda. Baik, belum selesai. Belum selesai ya. Matius sebar. Belum selesai, Bang. Sabar, Anda nanti ketampol loh. Ya, mana? Matius 5 ayat ke-37 dikatakan begini. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Setan. Baik. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, tolong jawab jujur. Yesus berbahasa apa? Yesus berbahasa apa? Kalau dia itu dari Bani Israel, dia kan keturunan Yehuda. Pasti bahasanya bahasa orang Israel dong, bahasa Yahudi. Apa bahasa? Iya, bahasa Yahudi, bahasa apa? Bahasa Yahudi ada yang Ibrani. Enggak, langsung aja. Bahasa Yahudi adalah bahasa Ibrani gitu. Ya. Sekarang tunjukkan bahasa Ibraninya apa di dalam Yohanes 16:13. Ya. Kenapa kemana-mana itu? Loh, bukan kemana-mana. Saya menggunakan logika Anda. Yang Anda bacakan Yohanes 16:13 dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Anda, saya tanya, Yesus berbahasa apa? Yesus orang Yahudi, bahasanya bahasa Ibrani. Coba Anda buka bahasa Ibraninya apa, saya bacakan. Oh, kabur. Teman-teman, dia nge-like kabur. Awas kabur kon. Kabur, teman-teman. Lawyer versus lawyer dimenangkan oleh lawyer Muslim. Tepuk tangan. Seorang lawyer itu harus pandai merangkai kata, mengolah logika. Nandar, tolong sebutkan di mana Nabi Muhammad tertulis dalam Injil. Yohanes 16:13. Apabila seorang roh kebenaran itu datang, itu bahasa Indonesia. Tidak pernah Yesus ngomong bahasa Indonesia. Yesus orang mana? Orang Yahudi. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Ibrani. Baca bahasa Ibraninya langsung. Oh iya ya. Baik, saya tunjukkan bahasa Ibraninya biar kalian paham. Jadi kalau bertanya memang sama ahlinya, jangan bertanya sama orang yang nggak ngerti Ibrani, yang nggak bakal nyambung. Nih saya bacakan. Si Edis makanya nggak berani nanya itu sama saya. Bubuk kalau berani nanya itu. Nih, ini bahasa Indonesia. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dalam bahasa Ibraninya, abal, akan tetapi hu, seorang laki-laki, asher hu, ruaha ahmad. Akan tetapi apabila datang seorang laki-laki ya kepada kalian, dia adalah rohnya Ahmad. Kalau dalam bahasa Inggris itu Ahmad jadi Ahmed. Kalau dalam bahasa Inggris Muhammad jadi Muhammad. Dalam bahasa Ibrani Ahmad jadi Ahmed. Keseyabo yadrik ethem el kol haemet. Dan Nabi Muhammad itu, Ahmad itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, ki sebab lo yedaber me asmo, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ela kecuali et aser hu shomea yedaber, dia mengatakan atas apa yang dia dengar dari wahyu Allah. Feet habaot yodia lahem, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jeder kon. Makanya kalau bertanya jangan yang muslim yang nggak ngerti Ibrani ditanya nubuatan, yang nggak bakal paham. Edis kalau sama muslim awam, dalam Quran surat Al-A'raf 157 ya, mengikuti Rasul yang umi maktuban fit Taurat wal Injil, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Edis tanya, coba tunjukkan dalam Injil. Ya, orang Islam gak ngerti Injil ditanya Injil, ya nanya yang sama ngerti Injil dong. Haleluya. Coba cari debater Kristen yang paling hebat, yang bisa Ibrani. Orang nanya sama yang nggak ngerti Injil, ya bubuk lah.
Oke, lawyernya kembali lagi. Jangan kabur, lawyer. Bukan kabur Nandar, itu kok tiba-tiba macet itu. Tiba-tiba macet. Bilang aja otak kau yang Jawab dulu macet. itu tadi. Jawab dulu. Ya yang sudah. tadi. Sudah saya jawab tadi, makanya saya tanya. Saya Enggak, gini. Jawabanmu Nandar. Mana? Iya, baik. Mana itu? Baik, saya jawab. Saya jawab. Tadi kan Anda bertanya di mana Nabi Muhammad tertulis dalam Injil. Mana namanya? Iya, ini saya jawab, diam. Itu di dalam Yohanes 16:13. Lalu Anda kan saya suruh baca. Kemudian Anda membacakannya dalam bahasa Indonesia. Sementara bahasa Yesus adalah bahasa Ibrani. Nih saya bacakan. Ya. Saya bacakan kepada Anda Yohanes 16:13 dalam bahasa Ibrani. Nih, brother, kita lihat. Nah, coba lihat saudara. Ini kan terjemahan ini. Ini terjemahan Gabrul ini. Abal, ini rekam ya. Nanti kalau Ibrani saya salah, ya ada penyelewengan, tinggal kalian rekam. Silakan di video reaksi. Abal, tetapi hu itu adalah kata ganti orang ketiga laki-laki. Tetapi apabila ia datang, Asher ini datang, dia adalah Ruaha Ahmed. Ya, Ahmad. Nah, ini ada tertulis, saya tunjukkan dalam Al-Quran di mana Nabi Isa mengatakan Ahmad kepada Nabi Muhammad. Saya tunjukkan di dalam Quran surat ke-61 ayat ke-6. Saya hafal ayatnya, cuma kalau Anda mau tunjukkan ayatnya saya tunjukkan. Nih brother, kita lihat nih. Ya, Quran surat As-Saff ayat ke-6. Perhatikan. Ini sama dengan Yohanes 16:13. Coba perhatikan. Langsung ke terjemahan. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Ahmad itu nama lain dari Nabi Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Makanya di dalam bahasa Ibraninya Yohanes 16:13 itu Ahmed itu bahasa Ibrani, namanya ponetik korespondensi. Contoh ponetik korespondensi itu apa? Misalnya, aduh kasihan nih anaknya nanti pada mualaf semua nih. Dek, mualaf ya dek, jangan ikuti ayah. Baik, contoh ponetik korespondensi dalam bahasa Inggrisnya Ahmed, bahasa Arabnya Ahmad. Dalam bahasa Inggrisnya Muhammad, bahasa Arabnya Muhammad. Dalam bahasa Ibrani juga sama. Dalam bahasa Arabnya Ahmad, dalam bahasa Ibraninya Ahmed. Bagaimana Anda menyanggah itu? Coba. Nah, makanya gini, saudara, kita perhatikan ini. Jangan ketawa. Jangan ketawa, brother. Ini kebenaran. Pantas kamu. Sabar, Pak. Perhatikan ini. Makanya Bapak lawyer, perhatikan saya. Ki lo yedaber, sebab itu dia tidak berkata-kata measmo dari dirinya sendiri. Kalau Roh Kudus itu Allah, dia bisa berkata-kata dari dirinya sendiri berdasarkan iman Kristen. Ela et asher hu shomea yedaber, dia berkata atas apa yang dia dengar. Ya, kalau Anda mengatakan mana Muhammad di situ? Ini. Anda baca. Apa ini bacanya? Apa bacaannya? Bisa baca apa enggak? Ya bacalah. Kau Ahmad. Loh, ketawa. Sudah dijawab ketawa, Dudul. Muhammad itu mana tulisannya? Loh, Ahmed apa Muhammad? Ahmad itu nama lain dari nama Muhammad, Dudul. Nandar, itu jangan pertontonkan kebodohan. Aduh. Loh, yang bodoh siapa? Saya sudah tunjukkan ayat Qur'annya. Quran surat ke-61 ayat ke-6. Masih Islam loh. Saya tunjukkan Quran surat 61 ayat ke-6 dalam bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idh qala Isa bin Maryama ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurati
wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jedar. Ini kau cocok Kok cocokologi saya sudah tunjukkan lah. Lalu, tunjukkan Saya sudah di mana tunjukkan. dalam Laik. Taurat itu. Ya, itu Injil ya. Coba. Cocokologi. Biarkan nanti Oke. penonton di bawah yang menilai lah. Baik. Silakan Nandar. Dalam Baik. Taurat mana Taurat Nandar? Oke, itu dalam Injil sudah ya. Dalam loh, Terpingkal-pingkal aing. kok terpikal loh. Sudah saya jawab pakai ayat loh, jelas. Iya Nandar. Ya iya. apa sih? Iya Nandar. Makasih loh Nandar. Pantas Iya. Muslim. Loh Anda ini bukan lagi dalam ranah diskusi. Anda ini sudah memperolok-olok saya ketika saya sudah bisa dan mampu membuktikan itu. Iya, ya silakan Nandar, silakan ya. Mana Loh. jawaban yang kedua dong? Baik. Jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua dalam kitab Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16. Coba dibuka. Kidung Agung Pasal ke-5 ayat ke-16. 5 ayat 16. Coba dibuka. Haleluya. Oke. Haleluya. Silakan dibuka. Ayo. Ya, kalau kita lihat perikopnya, mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan puteri-puteri Yerusalem. Ya. Kidung Agung pasal 5 ayat 16, demikian firman Tuhan saudara-saudara yang Iya, hadir silakan. 1.400 penontonnya Nandar ini. Demikian firman Tuhan. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai puteri-puteri Yerusalem. Mangga Nandar, mana Baik. nama Muhammad Nandar? Baik, saya tunjukkan. Dan kau ini Saya sabar. Ya ampun, sabar, ini saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan, diam dulu. Gimana sih? Saya tunjukkan. Gimana sih? Ini malah tantrum yang saya jawab dulu. Gimana sih? Silakan Nandar, Nah. silakan. Baik, saya jawab ya. Sabar, brother. Ini kena lagi nih. Kena lagi nih. Kita lihat teman-teman ya. Oke, Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16. Taurat lo Nandar. Oke, teman-teman lihat nih. Iya, sabar. Nanti saya jelaskan juga. Anda kan bertanya, nanti saya jelaskan. Oke, kita lihat. Udah berkerut ya, udah pusing ya kan. Kita lihat teman-teman. Kasihan aku tengoknya kau. Udah diam dulu mau dijawab apa enggak? Nih teman-teman, kita lihat di dalam Bible Hub-nya ya, dalam bahasa Inggrisnya itu Song pasal ke-5 ayat ke-16. Apa di sini? Ini dalam bahasa Ibrani itu Mahmadim. Ini namanya apa? Fonetik korespondensi dalam bahasa Ibraninya. Sebentar kita lihat. Dalam bahasa Ibraninya itu Mahmadim ya. Dalam bahasa Arabnya Muhammadim. Bentar. Bapak jangan tertawa, nanti saya tunjukkan faktanya, Bapak pingsan nanti. Nih, saya tunjukkan sekarang. Aduh. Saya tunjukkan. Kok aduh sih? Mau ditunjukkan data kok aduh? Gimana sih Bapak ini? Kita perhatikan. Masalah kacau atau tidak, biarkan penonton yang melihat. Ya. Ini saya buka di dalam Alkitab Sabda, ini dari LAI. Teman-teman kita lihat ya. Katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Inilah terjemahan yang tidak jujur. Kita lihat teman-teman. Kita lihat ini ada strong number atau leksikon. Ada 04261. Kita klik 04261. Oke, di sini ada kata Mahmad ya. Ketika saya klik, ada di sini ada referensinya. Harus ada referensi, harus ada literasi 637D. Kita klik 673D, coba abang baca. Abang baca, saya ini dulu. Nah, ya sebentar. Coba bang baca yang saya biruin apa di sini? Coba. Kau baca sendirilah Nandar. Oke, saya baca teman-teman ya. Ini leksikonnya 404261. Kita baca referensinya ada 673D. Di sini ada Hamad. Hamad ini bahasa Ibrani, kalau bahasa Arabnya Ahmad. Ini dari Alkitab sendiri.
ini saya sebagai praktisi hukum sama seperti Bang John ya. Ini sebuah yayasan resmi, lembaga, tercatat, terdaftar di Kemenkumham ya. Di sini dikatakan apa? The Arabic Hamidah means price, and the name siapa Pak? And the name siapa? Lihat sini, woi, lihat, and the name siapa? Lo enggak dibaca, and the name semua siapa itu? Baca Nandar, baca. Lo enggak, ini Anda kebaca apa enggak? Kalau saya sudah bisa baca. Siapa namanya? Mangga. Baca siapa? Ya baca aja. Enggak, Anda bisa baca atau enggak? Siapa bacaannya? Muhammad comes from the Oke. Oke. door. Tar, perhatikan teman-teman ya. Tadi birunya saya hilangkan lagi. Nah, silakan Anda baca. Ya, the Arabic Hamidah main phrase and the name siapa? And the name siapa? Muhammad comes datang. from the root. Comes from the root. Apa itu the root? Ya apa? Anda bisa bahasa Inggris apa enggak? Masa pengacara nggak bisa bahasa Inggris? Kau kasih pengertian aja di situ. Loh, Anda pengacara nggak bisa bahasa Inggris? Gimana sih? Gimana bisa jadi pengacara internasional? Ternyata akar katanya itu adalah, teman-teman. Nih saya kasih tahu cara mula-mulanya begini ya, teman-teman ya. Ternyata tertulis dalam kitabmu ini, Alkitab Sabda, Kidung Agung pasal kelima ayat ke-16, ketika kita klik kata-kata yang menarik, nih 04261, kita klik kata-kata leksikonnya, ini namanya leksikon 04261. Di sini ada tuot, ada referensi M673D. Ketika diklik ternyata mengacu kepada sebuah nama. Yang nama itu adalah, kita lihat, the Arabic Hamidah main phrase and the name Muhammad come from the root. Jeder kan ya. Makanya kalau bertanya tentang Bible kepada ahli Bible, ada muslim yang awam dinaikin, di mana Muhammad tertulis dalam Alkitab, ditunjukin nih, saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada, iya saya tunjukkan, iya saya tunjukkan dulu Al-Qur'annya, teman-teman lihat ya. Jangan malu-maluin. Iya saya tunjukkan Al-Qur'annya, brother. Mana sih? Jangan tertawa Bang, orang melihat Anda loh. Ampun, Anda benar-benar. Jangan tertawa. Saya membaca deh. Astagfirullahaladzim. Anda dikasih tahu kok. Nih teman-teman, kita lihat nih. Di mute ya. Waduh, Nanda. Saya lagi begini, mute gimana sih? Alasan aja lo. Ya, saya lagi pegang HP kok mute. Alasan lo. Di mute saya ya. Aduh. Saya lagi pegang HP, gimana mute-nya? Nandar. Oke lah Nandar. Saya bukakan kepada Anda Quran surat Al-Baqarah. Tuhan mengasihi Nandar. Loh, kok Tuhan mengasihi saya? Emang Amin. kamu gak mau dikasihi Tuhan? Saya mah nggak mau tuh kalau Tuhannya manusia. Malah ketawa sih Bapak ini, gimana sih? Nih Pak, Mudah-mudahan Roh Kudus menuntun Nandar. Malah Roh Kudus, gua tunjukin ayat kok malah Roh Kudus sih. Gimana sih? Silakan Nandar. Saya tunjukkan Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Ya, sabar, 146. Nih brother, perhatikan. Al-Quran sudah jelas loh. Loh kenapa tertawa? Nih, Quran surat Al-Baqarah ayat ke 146. Jangan kabur. Aduh, kabur. Otan nih kalau dikasih tahu malah kabur. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab ya'rifunahu, mengenalnya, yaitu Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui, ya. Orang-orang yang telah kami berikan anugerah kitab, ya, Alkitab ini, Taurat dan Injil ini sebetulnya tafsiran ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu Alkitab. Mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya
sekelompok di antara mereka menyembunyikan kebenaran sedang mereka mengetahuinya. Itu tertulis jelas di dalam kitab mereka Muhammad. Bahasa Ibraninya tuh Hamad atau Ahmad. Edis bertanya sama muslim awam, yang nanya itu sama ahli kitab dong. Gimana sih? Cari debater Kristen yang paling hebat. Open cam, yuk kemari. Pengacara versus pengacara dimenangkan oleh pengacara Halak Sunda, keturunan Prabu Siliwangi, darah biru. Ya, marga Sunandar, marganya marga Sunandar. Makanya ada Dalang Asep Sunandar Sunaria, Dadan Sunandar Sunaria, ya. Kalau saya nama asli Endang Sunandar, ya itu marga Sunandar. Wih. Kasihan lah. Makanya kalau nanya Bible itu kepada ahli Bible, ini nanya Bible kepada orang Islam yang nggak ngerti. Ah, gimana sih? Silakan pasien selanjutnya, ya yang pintar pasiennya ya. Naik lagi dia, oke. Kita angkat lagi lah. Nandar, kenapa ditendang? Loh, bukan ditendang, Anda terjeda. Tiba-tiba Anda, makanya jangan gogel. Nandar, aku ditendang dikit gini, aku rekam. Kalau aja. aku ngekick, ngapain aku naikin Anda lagi, Pak? Aduh. Logika, Nandar, pakai logika. Jangan kabur, bilang aja kabur. Karena aku tengok tidak ada lagi yang naik, hanya satu. Tidak ada lagi yang naik karena nggak ada yang berani. Karena nggak ada yang berani. Karena nggak ada yang berani. Kasihan kau Nandar. Pokok yang kasihan Anda, tertulis dalam Jawablah. kitabmu ada tertulis Muhammad. Tunjukin Taurat yang menuliskan itu nama Muhammad sesuai di dalam. Iya, baik. 157 itu mana Nandar? Taurat. Jangan kau kemana-mana ke Kidung Agung, ke Yohanes. Loh, kitab Kidung Agung itu bagian dari Alkitab, Bang. Kitab Kidung Agung itu perjanjian lama, kitab Yahudi. Taurat itu hanya 5. Aduh. Kitab Musa hanya 5, Bos. Iya, karena sudah dirubah, Bang. Sudah dirubah. Terus mana yang asli kalau dirubah? Yang sudah nggak ada. Yang asli sudah nggak ada, Bang. Dirubah kalau Taurat itu sudah dihilangkan. Dari sisi mana? Anda mengatakan dirubah dari sisi mana? Dasar Mau saya buktikan? Mau saya buktikan kalau Alkitab sudah dirubah? Nggak. Mau nggak saya buktikan kalau Biblemu sudah dirubah? Mau nggak? Nandar, udah tunjukin Loh, dulu enggak. itu. Jawab dulu yang tadi, jangan kemana-mana. Anda tadi minta bukti di mana Alkitab dirubah. Mau saya tunjukkan? Mana Taurat yang menulis? Kan sudah bilang. Ayo. Iya, kalau di dalam Torah itu sudah disembunyikan, sudah dihilangkan, tapi ciri-cirinya ada. Loh, ada dalam Qur'annya. Nih saya tunjukkan. Ini Saya tunjukkan, Bang. 3.200 penonton Nandar. Saya tunjukkan. Sampai di sini ilmu Nandar itu. Loh, kok sampai di sini sudah saya tunjukkan, kok sampai di sini, Bang? Sudah saya tunjukkan. Masa Anda nggak paham-paham, Bang? Saya ditendang berkali-kali. Tawa. Nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Ya sudah, tugas saya itu hanya menjawab kalau Anda. Nandar, di dalam surat Iya, sudah saya jawab tadi. Sudah saya jawab, Bang. Sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Baik, dalam Quran surat Al-Baqarah 146 itu termaktub di dalam Alkitab. Dalam surat Al-Baqarah dalam Alkitab, Bang, menyeluruh. Bukan hanya dalam Torah, Bang. Kitab Tauratnya tunjukin. Kata Tadi sudah saya tunjukkan dalam Kidung Agung, makanya baca Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Berarti benar. Dalam kitab Kidung Agung kan ada, Bang. Kenapa Anda tolak? Yo. Nandar, Anda sungguh yang nekat, yang nyata. Longor. Jeder, longor. Nandar yang benar-benar nekat yang nyata. Ini aja, Abang buka Quran surat Al-Baqarah. Coba perhatikan itu, Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146, tidak hanya dalam Taurat dan Injil, tetapi dalam Alkitab, Bang.
Kidung Agung, saya tanya sama abang, Kidung Agung bagian dari Alkitab atau tidak? Bukan Taurat. Loh, kok bukan? Weh, Bukan Taurat. Kidung Agung itu Alkitab, Bang. Bukan Yeay. Taurat. Yang saya bilang bukan Kitab Taurat, Kidung bukan Agung itu Bukan Alkitab. Taurat. Ngawur Anda. Kitab Kidung Agung itu Alkitab, Bang. Betul. Sejak kapan? Betul, Kalau itu Kidung Alkitab. Agung bukan bagian dari Alkitab. Duh, Namanya ngawur. Taurat. Aduh, Bukan abang Taurat, ini ngaco Nanda. nih. Kidung Agung itu salah satu kitab Nevi Ketuvim. Kok dibilang bukan Alkitab? Kalau ada Nabi Muhammad dibilang bukan Alkitab. Kalau kau bilang Wah, itu- curang, Anda curang. Gak jujur, Bang. Apakah itu Yesus Taurat? mengatakan, Mana Yesus Tauratnya? mengatakan Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Hanya karena dalam Kidung Agung tertulis nama Nabi Muhammad, Anda mengatakan Kidung Agung bukan dari Alkitab, bukan bagian dari Alkitab. Wah, ini sudah parah nih. Merubah-rubah ini. Merubah-rubah nih. Berat, sulit saudara. Sulit. Aduh, udah. Udah. Aku nggak suka orang yang nggak jujur nih. Hanya karena tertulis ada Nabi Muhammad, Kidung Agung bukan bagian dari Alkitab. Wah, ini parah nih. Ya, mereka itu menyembunyikan kebenaran. Coba teman-teman buka ya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Itu tidak tertulis Taurat dan Injil, tetapi alladzina atainahumul kitaba. Ya, orang-orang yang telah diberikan Alkitab mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tidak dibatasi di dalam Injil dan Taurat. Jeder, kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.